Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama cara melakukan proses rekondisi bumper depan Kijang GX. Ya guys, simak video kami dari awal proses sampai akhir proses ya. Di sini kita sedang menganalisa alat apa saja yang akan kita gunakan dalam proses pelepasan bumper depan kendaraan ini. Proses pelepasan bumper depan Kijang GX. Proses pelepasan bumper ini bertujuan untuk memudahkan proses-proses ke depannya dari proses pengamplasan sampai proses pengecetan. Mohon maaf ya guys, proses pelepasan agak lama dikarenakan alat yang tidak memadai. Hehe. Setelah bumper depan terlepas, kita lanjut pelepasan aksesoris pada bumper depan mobil ini seperti lampu fog, plat depan kendaraan. Setelah bumper depan terlepas, kita akan memasuki tahap pencucian untuk membersihkan bagian yang terkena lem maupun bagian yang kotor dari debu yang menempel. Pastikan bagian kisi-kisi lubang angin ke radiator atau lekukan dibersihkan secara teliti ya guys. Dalam proses ini, saya percepat soalnya menyingkat waktu guys. Setelah proses pencucian ini, kita lanjut ke proses pengamplasan menggunakan grade 120 guys. Maaf ya gue sebelumnya, dikarenakan proses pengamplasan tidak terekam, jadi kita akan langsung ke proses pendempulan. Setelah proses pengamplasan menggunakan grade 120, kita langsung masuk ke tahap pendempulan. Dalam proses pendempulan ini, kita menggunakan dempul pasta yang relatif lembut dikarenakan bodi kendaraan ini hanya ada goresan yang tidak dalam. Bila menggunakan dempul yang biasa, akan menyusahkan juga dalam proses pengamplasan ke depannya. Pastikan saat proses pendempulan merata, semua retakan atau goresan yang terlihat tertutup oleh dempul pasta ini guys. Beginilah hasilnya guys, setelah semua goresan tertutup dempul. Setelah selesai proses pendempulan, dengan dempul pasta, kita lakukan pengamplasan menggunakan grade 500.
Proses pengamplasan ini bertujuan untuk meratakan permukaan bumper depan dan menghilangkan dempul berlebih agar halus. Jangan lupa setiap proses pengamplasan menggunakan bantuan air ya guys. Setelah bodi bumper halus, kita masuk ke proses pencucian kembali guys, untuk menghilangkan kotoran sisa proses pengamplasan. Maaf ya guys, dalam proses pencucian ini, ternyata ada bagian yang belum diamplas, jadi kita amplas kembali tentu dengan bantuan air guys. Dalam proses ini, kita juga melakukan proses pengamplasan dengan grade 1200 untuk melakukan proses pengepoksian atau cat dasaran. Kan bisa lagi mau ada tangan. Ujung minta dari mana weh. Bikin makan bikin lagi. Mau nggak boleh kan? Kau mau di sini? Ini orang dari sana. Setelah proses pengamplasan selesai, kita bilas dengan air untuk menghilangkan gram-gram dempul yang menempel. Pastikan semua bagian tercuci dengan bersih ya guys. Tunjuk tidak ya? Kayak leran. Setelah kering, kita melakukan pembersihan lagi guys dengan menggunakan tinar agar objek yang akan kita aplikasikan epoksi bersih dan epoksi dapat menempel dengan kuat dan sempurna. Hehehe. Enggak lo. Kita melakukan kegiatan ini di depan lab top guys. Lab di sini bersih, nyaman, luas juga loh. Tinernya terlalu keras tuh. Apa sih lo mau beli rambutan? Sesudah bersih, kita tahap pengepoksian dengan campuran 1:2 ya guys. 1 gelas epoksi banding 2 gelas thinner. Berapa polos? Las. Kene sing dalas, Ren. Setelah epoksi masuk ke dalam tabung spray gun, kita lanjut ke proses penyemprotan epoksi ke area bumper depan ini. Ayo. Ya. Pastikan pada saat penyemprotan usahakan merata ya. Jangan overspray, jika overspray akan terjadi melebar. Dalam proses pengecatan juga, usahakan memakai masker ya guys, agar organ pernafasan kita terjaga guys. Ya. Kontrol dalam atau jemurnya. Oh, enggak nyangkut ya? Oke.
Open face. Bang gunjiro nih. Setelah epoksi teraplikasikan, secara menyeluruh tunggulah sampai kering sempurna, agar cat yang akan diaplikasikan menempel dengan kuat, guys. Jos. Oh, itu pakainya. Setelah epoksi kering sempurna, kita lanjut ke proses pengecatan. Dalam proses pengecatan usahakan per layer ya guys, untuk hasil yang optimal. Dalam proses ini, usahakan diulang-ulang untuk warna cat yang menyala dan tajam. Hehehe. Setelah cat teraplikasikan secara keseluruhan, kita lanjut ke tahap clear ya guys. Dalam proses ini, sama dengan proses pengecatan, dengan melakukan proses pengepoksian per layer. Dalam proses clear ini, kita melakukan 2 layer guys, dengan takaran campuran clear 1:1. Setelah clear kering merata, kita lakukan pemasangan kembali bumper depan, kemudian kijangol guys. Jangan lupa pasang juga lampu fog juga ya. Pelatih? Itu nggak bismillah. Itu nggak bismillah dia. Langsung alhamdulillah selesai. Rapas lubangnya, Mamat? Kegedean ringnya. Krono. Dapat tinggi resa? Golek si cilik lah. Nyopot aja Lara. Nanti didol ke. Nah, coba. Sebelah ono, sing mbok pasang no. Padha wae. Iso kah? Wah, pecah mah. Boleh gawe ya. Paling kurang geser iki. Ya, gini loh. Begini loh. Oh. Gede banget iki. Ngapot berarti siapa ini? Sumbangan. Setelah bumper terpasang, kita lanjut ke tahap akhir, yaitu proses pemolesan. Dalam proses ini, kita dibantu dengan mesin poles ya guys, dikarenakan objek yang besar dan memudahkan kita dalam proses pemolesan itu sendiri. Dalam proses ini, kita menggunakan compon dan mesin poles. Setelah proses selesai, cuci kendaraan ya guys, agar bersih dan bekas kompon hilang. Terima kasih. Ya guys sudah melihat video tutorial dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya guys, atau mungkin kurang jelas, kita meminta maaf ya guys.